Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 7 Madrasah Sanawiyah Ponpes Abu Bakar Al-Islami. Kembali lagi bersama saya Sulman pada pertemuan khusus mata pelajaran IPS terpadu kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang Pak banggakan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materinya manusia, tempat, dan lingkungan ya. Sekali lagi, manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ruang dan interaksi antar ruang. Apakah anak-anak masih tahu? Yang masih ingat materinya silakan di komen di kolom komentar. Apa itu interaksi ruang dan antar ruang? Baik. Materi yang selanjutnya adalah letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Oke, tolong perhatikan, dilihat, didengarkan. Untuk mengetahui letak suatu negara dan luasnya dapat dilihat dari sebuah peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Sekali lagi Pak ulang, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Baik. Kemudian yang kedua, jenis peta. Peta dibagi menjadi dua ya anak-anak. Apa masih ada yang tahu? Ada peta umum dan peta khusus. Tapi kalau baca materi yang Pak bagikan itu lewat PDF, insya Allah mungkin semuanya tahu ya. Nah, jadi sekali lagi, peta dibagi menjadi dua, itu ada peta umum dan peta khusus. Apa itu peta umum? Adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan pada permukaan bumi. Peta umum merupakan peta yang dapat menggambarkan seluruh kenampakan pada permukaan bumi. Jadi semuanya digambarkan. Sungainya digambarkan, bagaimana bentuk danaunya digambarkan, lautnya digambarkan, ya. Jalan raya digambarkan, pemukiman warganya juga digambarkan, ya. Jadi semua yang ada di permukaan bumi digambarkan melalui peta umum ini. Nah, peta umum ini dibagi menjadi tiga, ada peta dunia, peta geografi, dan peta topografi. Tinggal dibaca nah ya artinya. Kemudian yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus, apa itu peta khusus? Merupakan peta yang hanya menggambarkan suatu aspek saja dari skala di permukaan bumi. Nah, jadi anak-anak, kalau yang umum itu adalah semua kenampakan di permukaan bumi. Kalau yang khusus hanya yang ada di permukaan bumi saja. Ya, bisa saja peta lahan, bisa saja peta permukiman, peta desa, peta kabupaten, peta provinsi, dan seterusnya. Ini yang namanya peta khusus. Apakah anak-anak sudah tahu apa bedanya peta umum dan peta khusus? Baik, ya, pintar semuanya ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, yang ketiga ini, yang kecil adalah komponen-komponen peta. Ini tidak kalah penting ya anak-anak, dan ini harus dipahami dengan baik ya. Dengarkan, lihat, dan tonton videonya ya. Yang ketiga adalah komponen peta. Komponen peta merupakan bagian-bagian yang ada pada peta ya. Apa saja komponennya itu? Yang pertama adalah judul peta. Nah, judul peta ini adalah menjelaskan ya kepada kita isi daripada suatu peta ya. Misalnya peta penggunaan lahan Indonesia, ini adalah judul peta. Maka peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukimannya, hutannya, perkebunnya, dan lain-lain. Ini namanya judul peta. Harus
dicantumkan. Ketika adik-adik nanti Pak ada tugas dari Pak suruh buat peta, harus ada judulnya. Misalnya buat peta Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, maka judulnya adalah Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami. Ya, dari gerbangnya, ya apa saja yang ada di dalam dibuat. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Ya. Skala peta ini penting. Karena apa? Karena skala peta adalah menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya di lapangan itu jaraknya itu 1 km di lapangan, maka di peta itu adalah sama dengan 1000 cm, ya 1000 cm ya di peta, ya 1000 cm peta atau 1 km di lapangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya skala ini dibagi menjadi dua, ada skala angka, kemudian juga ada skala garis atau grafis. Nah, skala angka ini berujukan perbandingan angka, misalnya 1:10.000, ya. Jika tidak disebutkan satuannya di belakangnya angka tersebut, berarti satuan menggunakan adalah sentimeter. Yang kedua adalah skala garis atau grafis. Ini skala garis atau grafis, ya, ini contoh. Skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skala angkanya adalah 1:500.000, karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Ini contoh, ya. Misalnya 1 cm ini, berarti di lapangan itu 5 km, ya. Baik. Kemudian yang ke C adalah orientasi peta. Ini adalah orientasi peta. Tujuannya apa? Untuk menggunakan pengguna peta memahami petunjuk arah angin misalnya, atau di mana selatan, di mana utara, di mana barat, dan seterusnya. Ini namanya orientasi peta. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, kita lanjutkan, ya. Kemudian yang keempat adalah simbol. Nah, di dalam peta kita akan nanti dihadapkan dengan simbol, ya. Nah, simbol ini dibagi menjadi 4, ada simbol titik, ada simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Kalau simbol titik ini adalah, ini contohnya, ya, seperti ibu kota, kemudian kecamatan, pelabuhan, dan seterusnya. Kemudian simbol garis, misalnya ini ada garis, ini garis yang melambai ini, ya. Ada sungai, ya, ini adalah bentuk sungai. Kalau ada seperti ini berarti sungai. Kemudian jalan raya misalnya, nah, ini jalan raya, ya, ini contohnya jalan raya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah simbol warna. Nah, dalam peta ini simbol warna untuk apa? Untuk mengetahui kalau warna biru tentu warna laut, ya. Kalau warna hijau berarti warna pegunungan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah simbol area. Ini simbol area, ini adalah danau seperti ini simbolnya, ya. Kemudian rawa seperti ini. Kalau anak-anak nanti ingin melihat peta, kalau ada seperti ini, oh ini rawa Ustaz, oh ini rawa Pak, oh ini sawah Pak. Ini adalah simbol-simbol area. Kemudian yang kelima, legenda. Ini legenda sama tadi seperti simbol tadi, ya. Legenda menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Nah, contoh misalnya jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, ibu kota, dan seterusnya. Ini namanya legenda, ya. Kita langsung saja lihat, ya, salah satu contohnya, ya. Ini, ya. Ini bentuk kondisi sebenarnya secara detail, ya. Ini komponen peta, ada judul peta, ya. Inset, ini inset, ya. Inset. Kemudian petunjuk arah, ya, ini tadi seperti Pak jelaskan tadi, simbol, ya. Simbol ini simbol peta. Kemudian legenda, ya, tanda-tanda yang pada peta ini penting, legenda. Ya, ini legenda namanya, anak-anak, ya. Kemudian sumber peta. Ini sumber peta,
dari mana peta itu dibuat, ya, dari PT mana dibuat petanya, dicetaknya di mana, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahun pembuatan peta. Peta itu dibuat kapan? Misalnya Institut Teknologi Bandung Januari 2027 misalnya, berarti dibuat di Bandung, ya. Ini tahun pembuatannya. Kemudian garis tepi, ini garis tepi yang segi 4 ini, ya. Ya, persegi ini, persegi 4, ini garis tepi namanya. Kemudian skala, ya. Ini skala yang sudah Pak Jurus jelaskan tadi. Kemudian warna. Dalam peta juga harus menampilkan warna. Nah, pertemuan minggu lalu Pak sudah suruh membuat contoh peta, ya. Walaupun Pak belum bahas materinya, tapi Pak ingin mencari informasi apakah adik-adik tahu bagaimana cara membuat peta. Nah, alhamdulillah tugasnya bagus-bagus semua, cuman tidak ada warna. Nah, kalau bisa diberikan warnanya, anaknya. Misalnya contoh Pak kemarin suruh membuat peta persebaran COVID misalnya di 5 provinsi. Nah, harus ditaruh misalnya provinsi itu zona kuning misalnya, zona merah, zona hijau, zona biru, ya, zona abu-abu, ya. Jadi itu dibuat, ya. TV huruf juga harus jelas, ya. Nah, dari Pak yang kemarin dibuat masih belum, ya. Jadi anak mungkin masih belajar lagi bagaimana cara membuat peta. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Minggu ini insya Allah nanti kita akan melanjutkan pertemuannya minggu depan, bagaimana cara membuat peta, ya. Contoh-contoh peta seperti apa nanti Pak akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk materi ini sampai di sini, jangan lupa, ya, dibaca materinya, dilihat videonya, diperhatikan, diulang, kemudian dicatat yang penting-penting dalam buku catatannya. Nanti Pak akan periksa nanti ketika sudah masuk ke pondok. Nah, sebelum Pak tutup, ya, jangan lupa ini penting supaya bisa jangan ketinggalan nanti materi-materi yang lain, yaitu di subscribe, di like, comment, and share, ya, di share. Oke, terima kasih, tetap semangat belajar, anak diam di rumah, ya, tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.